Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dan membaca surah pendek ya. Yang memimpin siapa? Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan shalihan walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Sebelumnya ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak berhadir? Ada, Bu. Oh. Gue ya. Fizatun Nafsiyah, Hadir, Bu. Atika Nurfina, Hadir, Bu. Lutfia Nadira, Hadir, Bu. Syifa, Hadir, Bu. Zahra, Hadir, Bu. Nahdana Falin Al-Majidah. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Baiklah, di sini kita akan memasuki materi mengenai hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, sebelum kita memasuki ke materi ini, kita harus mengetahui juga bahwasanya ikhlas, sabar, dan pemaaf ini merupakan akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu apa, Bu? Akhlak yang baik. Kalau misalnya mencuri itu baru akhlak tercela. Namanya itu akhlak yang tidak baik. Jadi ikhlas, sabar, dan pemaaf ini merupakan kategori ke dalam akhlak baik, akhlak terpuji. Suaranya. Terus jadi dalam kandungan Quran surah An-Nisa ayat 146 itu dia dijelaskan bahwasannya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Nah, jadi dalam surah ini dijelaskan bahwasannya kita itu diajarkan untuk sedekah. Agar apa? Agar tercapainya derajat muflisin, yaitu niat dari dalam hati kita. Terus selanjutnya ada apa, Bu? Nah, kan tadi yang kita bahas kan perilaku ikhlas, sabar, dan pemaaf. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya apa, Bu? Gemar melakukan perbuatan terpuji, atau dia tidak pamer kepada orang lain. Terus habis itu dia ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, serta tidak menghitung-hitung
antum apalagi mengungkit kebaikan yang pernah diberikan oleh orang lain. Nah, itu contoh dari perilaku ikhlas. Yang kedua ada perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perilaku sabar ini dia sabar dalam menjalankan perintah Allah, seperti dia ketika bel berbunyi segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Saat orang tua memanggil dia segera menghadap dan menemuinya agar tidak mengecewakannya. Udah gitu sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Selanjutnya dia ada perilaku pemaaf. Nah, perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari ini dia selalu memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Misalnya, si Fizatun meminta maaf sama Tika. Tika maafin, jangan nggak maafin. Kalau Tika nggak maafin nanti Tika yang jadi berdosa, jadi maafin. Terus habis itu kalau misalnya Tika punya salah, Tika minta maaf, itu harus minta maaf. Dia mengakui kesalahan dan meminta maaf. Terus yang ketiga ada tidak memendam rasa benci dan perasaan kepada orang lain. Tahu tadi yang ibu jelaskan? Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, ikhlas, sabar, dan pemaaf ini merupakan akhlak terpuji. Jadi kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu harus diinikan, apa namanya? Harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya sifat pemaaf, kita harus memaafkan, kita nggak boleh pendam. Udah gitu ikhlas, kita harus ikhlas, nggak boleh nggak ikhlas. Kalau misalnya kita dikasih ini ya, contohnya dikasih cobaan banjir, ya udah kita ikhlas, kita nerima, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi ibu lihat di halaman 205. Ibu lihat di halaman 205 itu ada soal pilihan ganda sama esai ya. Nah, itu dikerjakan ya. Minggu depan kita kumpul. Itu jadi pekerjaan rumah, PR di rumah. Udah gitu bukunya juga dibaca-baca lagi, dibuka-buka lagi. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, maka kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu saja yang dapat ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.